Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga kepada Ibu Dina Lusianti SEMM AK selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pada pagi hari ini, kami kelompok 8 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kuil EduFarm Burung Puyuh. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Najwa Taskia dengan NIM 190 dan saya sendiri Durotun Nafisa dengan NIM 335. Yang ketiga ada Syifa Fauzia NIM 359 dan yang keempat ada Alicia E. Umayaro dengan NIM 454 dan yang terakhir ada Rian Wahyu Saputra dengan NIM 518. Topik pembahasan yang akan kami bahas yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran, yang kedua ada aspek ekonomi dan lingkungan, yang ketiga ada aspek teknik dan teknologi, dan yang keempat ada aspek keuangan, dan yang terakhir ada aspek yuridis dan manajemen. Yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Nah, pasar saat ini permintaan telur dan daging puyuh meningkat dari rumah tangga, pedagang, dan UMKM. Minat pada produk organik dan eduwisata juga naik, sehingga produk kuil EduFarm sesuai dengan tren kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Selanjutnya yaitu pasar YAD atau Future Market. Prospek sangat baik karena kesadaran produk organik terus tumbuh, dukungan pemerintah meningkat, kerjasama sekolah semakin luas, dan kebutuhan eduwisata berkelanjutan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu estimasi pasar, produksi 6.000 per bulan dengan BEP 4.140 butir per bulan menunjukkan pasar lokal mampu menyerap seluruh produksi, ditambah potensi pendapatan dari eduwisata. Selanjutnya yaitu segmentasi. Produk dan layanan kuil EduFarm mencakup telur dan daging puyuh, olahan produk, serta di pengalaman edukatif melalui kunjungan langsung ke peternakan. Pasar yang dituju adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat umum yang memperhatikan kesehatan gizi serta pendidikan anak. Yang kedua ada targeting. Yang pertama yaitu PAUD, TK, SD untuk kegiatan kunjungan edukatif. Yang kedua ada keluarga dan masyarakat yang ingin membeli telur, daging, dan olahan puyuh. Yang ketiga ada individu atau komunitas yang peduli pada gaya hidup sehat, berkelanjutan, lingkungan. Yang ketiga yaitu positioning. Nah, kuil EduFarm diposisikan sebagai peternakan puyuh yang mengedepankan konsep ramah lingkungan, sekaligus edukatif. Produk berkualitas dan pengalaman belajar langsung diharapkan dapat memberikan nilai tambah, mengenalkan konsep pertanian berkelanjutan, dan membedakan kuil EduFarm dari peternakan puyuh konvensional. Yang keempat yaitu bauran pemasaran 4P. Yang pertama produk, price, promosi, dan place. Yang pertama itu produk. Nah, produknya yaitu telur dan daging puyuh organik, olahan produk, serta layanan eduwisata. Yang kedua yaitu price. Harga disesuaikan dengan HPP agar tetap terjangkau, termasuk paket eduwisata. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi offline seperti kerjasama sekolah atau komunitas, dan online di media sosial. Yang keempat yaitu place, penjualan di lokasi peternakan dan melalui marketplace. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah aspek ekonomi dan lingkungan. Dari segi ekonomi, Kuil EduFarm dirancang sebagai usaha yang profitable melalui penjualan produk organik utama seperti telur dan daging puyuh, pakan berbahan lokal, serta produk turunan berupa pupuk kompos dari kotoran puyuh dengan perhitungan keuangan menunjukkan titik impas atau BEP dapat dicapai dalam 4-5 bulan setelah penjualan sekitar 4.140 butir telur puyuh.
per bulan, dan didukung strategi pemasaran yang menyasar segmen keluarga, sekolah, serta restoran. Sementara itu, aspek lingkungan diintegrasikan melalui penggunaan pakan organik lokal seperti maggot dan dedak, pengolahan limbah kotoran menjadi pupuk organik untuk mengurangi pencemaran bau, serta penerapan sistem kandang ramah lingkungan dan edwisata yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan praktik peternakan berkelanjutan. Sehingga usaha ini tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya adalah manfaat ekonomi. Yang pertama bagi pelaku usaha, yaitu untuk meningkatkan penghasilan dari penjualan produk serta layanan edwisata. Diversifikasi sumber pendapatan, yaitu melalui telur puyuh organik, daging puyuh organik, produk turunan atau pakan organik, jasa edwisata, serta pupuk kompos dari kotoran puyuh. Yang kedua adalah bagi masyarakat sekitar. Manfaat ekonominya itu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, menyediakan makanan organik yang bergizi dengan harga terjangkau, serta memberikan nilai tambahan ekonomi melalui kemitraan dan kerjasama. Selanjutnya ada manfaat sosial. Yang pertama bagi pelaku usaha, untuk meningkatkan penghasilan dari penjualan produk dan layanan edwisata. Selanjutnya bagi masyarakat, manfaatnya adalah menciptakan peluang kerja, menyediakan makanan organik yang bergizi, memberikan pengalaman belajar langsung tentang peternakan berkelanjutan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktik peternakan bertanggung jawab. Selanjutnya ada manfaat budaya. Edwisata peternakan berkelanjutan, yaitu berupa paket kunjungan edukatif untuk siswa dan masyarakat umum, modul pembelajaran tentang budidaya puyuh ramah lingkungan, pengenalan konsep pertanian berkelanjutan kepada generasi muda, serta pelestarian budaya bertani atau beternak yang bertanggung jawab. Penanganan limbah. Yang pertama pengolahan limbah kotoran puyuh, yaitu bisa diolah menjadi pupuk kompos yang memiliki nilai jual. Yang kedua mengurangi pencemaran bau dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah mendukung praktik pertanian organik. Pengelolaan limbah lainnya, limbah cair dikelola melalui sistem resapan atau pengkomposan, dan pemanfaatan limbah secara optimal untuk mendukung ekonomi sirkular. Goal EduFarm dirancang sebagai peternakan puyuh ramah lingkungan yang terintegrasi dengan kegiatan eduwisata dan pelatihan agripreneurship. Pendekatan teknisnya menekankan efisiensi sumber daya, kesejahteraan ternak, dan pemanfaatan teknologi sederhana berbasis IoT atau Internet of Things untuk pemantauan. Fondasi teknik Quail EduFarm dibangun dengan efisiensi, keinginan, dan fungsi edukatif. Konsepnya sendiri, peternakan ini akan menjadi peternakan pendidikan terintegrasi, mengutamakan efisiensi sumber daya dan kesejahteraan ternak. Fasilitas utamanya ada kandang bertingkat, penetasan, dan ruang pakan. Untuk edukasi dan lokakaryanya, ada pelatihan pakan, fermentasi, dan pengolahannya. Sedangkan ramah replikasinya ada di kemudahan diterima oleh petani kecil. Selanjutnya ada sistem teknis dan teknologi utama. Sistem kandang dirancang menggunakan struktur galvanis bertingkat untuk menghemat ruang sekaligus menjaga sirkulasi udara. Lingkungan kandang didukung ventilasi otomatis dan pencahayaan LED bertimer sehingga kondisi suhu dan ritme biologis tetap stabil tanpa perlu kontrol manual terus-menerus. Proses produksi juga dipermudah dengan berbagai otomasi, seperti pemberian pakan otomatis, sistem minum tertutup bertype nipple drinker,
serta bagi miring untuk menampung telur agar risiko kerusakan lebih rendah. Semua aktivitas penting, mulai dari suhu, kelembapan, hingga kadar amonia dipantau oleh sensor IoT yang terhubung ke dashboard sehingga pengelolaan dapat melihat kondisi kandang secara real-time. Dari bahan lokal seperti jagung, dedak, pekatul, dan tepung ikan. Kemudian difermentasi menggunakan EM4. Proses fermentasi ini berlangsung selama 3-5 hari, didesain untuk meningkatkan kandungan nutrisi sekaligus membuat pakan lebih mudah dicerna oleh puyuh. Setelah fermentasi selesai, pakan dikeringkan hingga kadar udara di bawah 12% agar lebih tahan lama dan tetap stabil saat disimpan. Pendekatan pakan fermentasi ini berjalan dengan keunggulan inovatif Quail EduFarm yang mengutamakan efisiensi dan kemiskinan. Selain menghasilkan pakan berkualitas dengan biaya lebih terjangkau, sistem ini mendukung konsep zero waste melalui pemanfaatan limbah sebagai pupuk organik. Integrasi teknologi digital seperti dashboard sensor dan fitur AI menambah nilai edukatif, membuat pengunjung dapat memahami proses produksi secara lebih interaktif. Secara keseluruhan, inovasi-inovasi ini membuat Quail EduFarm mudah direplikasi, hemat energi, dan memiliki daya tarik eduwisata yang kuat. Baik, selanjutnya itu ada aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan bagian penting dalam analisis kelayakan usaha karena menggambarkan kondisi biaya, potensi keuntungan, dan kemampuan usaha untuk mencapai titik impas. Melalui perhitungan keuangan, kita dapat mengetahui besarnya biaya produksi, harga pokok produk, harga jual yang ideal, serta tingkat keuntungan yang dapat diperoleh. Analisis ini menjadi dasar untuk menilai apakah usaha layak dijalankan dan mampu memberikan keuntungan secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada analisis ekonomi per produksi pada usaha Quail EduFarm, menggambarkan rincian biaya serta potensi keuntungan dari kegiatan produksi telur puyuh. Berdasarkan data yang dihitung, usaha ini memiliki biaya tetap sebesar Rp2.100.000 dan biaya variabel sebesar Rp3.200.000 per bulan. Dengan demikian, total biaya produksi yang dikeluarkan setiap bulannya mencapai Rp5.300.000. Dengan kapasitas produksi 6.000 butir per bulan, diperoleh harga pokok produksi atau HPP sebesar Rp883.000 per butir. Untuk menentukan harga jual, usaha menetapkan margin keuntungan sebesar 45%, sehingga harga jual produk menjadi Rp1.280.000 per butir. Dari harga tersebut, usaha memperoleh laba sebesar Rp397 per butir, menunjukkan bahwa setiap unit produksi memberikan nilai keuntungan yang cukup baik. Kesimpulannya yaitu melalui perhitungan break-even point atau BEP, diketahui bahwa titik impas dapat dicapai pada penjualan sekitar 4.140 butir per bulan. Artinya penjualan di atas jumlah tersebut akan menghasilkan keuntungan bagi usaha. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara finansial, usaha Quail EduFarm memiliki prospek yang sangat menguntungkan. Aspek yuridis pada Quail EduFarm telah dirancang lengkap dan komprehensif sehingga memberikan landasan hukum yang kuat untuk operasional jangka panjang, melindungi pemilik usaha, inovasi, dan konsumen. Kemudian pada manajemennya, Quail EduFarm ini memiliki sistem yang telah terarah, kuat, jelas, dan juga berbasis kolaborasi sehingga mendukung efektivitas operasional dan pencapaian tujuan usaha, baik dalam peternakan, produksi, maupun kegiatan edukasi yang ada.
Sehingga Quail Edu Farm ini telah membangun fondasi usaha yang kuat melalui penerapan kedua aspek, yaitu yuridis dan manajemen yang profesional dan lengkap. Kemudian kombinasi kedua aspek ini juga memberikan kepastian hukum, meningkatkan kredibilitas, dan juga mendukung keberlanjutan usaha. Tentunya dengan struktur kepemimpinan firma, pembagian tugas yang efektif, serta perlindungan hukum yang memadai, sehingga dapat menjadikan Quail Edu Farm ini memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai usaha peternakan burung puyuh terpadu berbasis edukasi dan inovasi. Tentunya pada aspek yuridis yang sudah saya singgung sedikit tadi, kami membentuk badan usaha Quail Edu Farm berbentuk firma, di mana usaha ini didirikan oleh beberapa sekutu dengan tanggung jawab pribadi dan bersama terhadap seluruh kewajiban perusahaan. Firma ini dipilih karena dapat mendukung kerjasama, pengambilan keputusan cepat, dan fleksibel dalam pengelolaan usaha peternakan, pakan, dan eduwisata, yaitu Quail Edu Farm sendiri. Kemudian untuk legalitas usaha, ini kami menjalankan secara resmi dan kredibel, sehingga kami menyiapkan untuk NIB untuk identitas perusahaan, SIUP untuk perdagangan produk telur, daging, dan olahan puyuh, TDP untuk bukti pendaftaran perusahaan, kemudian sertifikat halal untuk menjamin keamanan dan kehalalan produk kami, kemudian izin BPOM khususnya untuk produk olahan dari makanan yang telah kita buat. Kemudian untuk HAKI atau hak kekayaan intelektual, kami juga mendaftarkan merek dagang yaitu Quail Edu Farm, kemudian hak cipta logo, kemasan, dan materi edukasi dalam bentuk digital. Kemudian paten untuk inovasi teknologi pakan atau sistem otomatisasi kandang jika dapat memenuhi syarat. Kemudian untuk kami juga melakukan perlindungan konsumen agar konsumen ini merasa aman dan nyaman dalam penggunaan produk yang telah kami berikan. Kemudian juga kami melakukan potensi untuk pencegahan sengketa dan juga hak cipta dan sebagainya. Untuk aspek manajemen, tentunya kami melakukan proses manajemen dengan menggunakan POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Dalam planning atau perencanaan ini, di mana kami menetapkan tujuan produksi, edukasi, pemasaran, dan alokasi sumber daya, serta standar operasional yang baik dan benar. Kemudian langkah selanjutnya adalah organizing atau pengorganisasian. Jadi kami melakukan penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas sesuai keahlian, dan jalur komunikasi antar sekutu dengan baik. Kemudian actuating atau pengarahan, di mana kami ini melakukan pelaksanaan operasional, motivasi tim, koordinasi, dan juga penyelesaian tugas masing-masing sekutu. Kemudian yang terakhir, controlling. Ini pengawasan dan pengendalian produksi, kualitas, keuangan, kepuasan pelanggan, serta perbaikan strategi apabila dalam pelaksanaan usaha ini terdapat penyimpangan. Kemudian untuk struktur organisasi sendiri, kami memilih bentuk badan usaha firma sehingga terdiri dari beberapa sekutu. Yang pertama yaitu sekutu managing partner, di mana bertugas untuk mengkoordinasikan operasional, mengambil keputusan harian, memimpin rapat, dan menghubungi pihak eksternal. Kemudian ada sekutu produksi dan kualitas, ini bertugas untuk mengatur ternak, menjaga kualitas hasil panen, inovasi kandang dan pakan, kemudian laporan produksi. Kemudian yang ketiga yaitu sekutu keuangan dan administrasi. Ini bertugas untuk mengelola keuangan, laporan periodik, pembagian keuntungan, perizinan, dan juga monitoring biaya usaha. Kemudian ada sekutu pemasaran dan kemitraan, di mana bertugas untuk strategi pemasaran, media sosial, branding, promosi, kemudian hubungan dengan sekolah atau kampus, dan juga laporan penjualan. Kemudian yang terakhir, ini adalah sekutu edukasi dan inovasi, bertugas dalam penyusunan kurikulum, pelatihan, eduwisata, riset inovasi, dan juga hubungan dengan lembaga pendidikan.
Kemudian untuk rencana pelaksanaan seluruh kegiatan usaha pada Quail Edu Farm ini telah kami susun secara sistematis dan terstruktur ke dalam jadwal kurang lebih 3 bulan untuk terhitung sejak persiapan awal hingga tahapan evaluasi. Penjadwalan yang kami tetapkan ini bertujuan untuk dapat memastikan setiap langkah dapat terlaksana secara efisien dan tepat waktu. Dari semua serangkaian aspek-aspek yang telah kami jelaskan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa usaha Quail Edu Farm ini layak untuk dijalankan karena memadukan aspek ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dengan strategi yang realistis. Kemudian permintaan pasar terhadap telur dan daging puyuh juga terus meningkat, didukung oleh tren konsumen yang semakin peduli terhadap produk organik dan gaya hidup yang sehat. Melalui diversifikasi produk, mulai dari telur dan daging organik, pupuk kompos dari limbah, hingga layanan eduwisata, usaha Quail Edu Farm ini tidak hanya membuka berbagai sumber pendapatan, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah edukatif dan lingkungan. Analisis keuangan pada Quail Edu Farm ini juga menunjukkan titik impas yang bisa dicapai dalam kurun waktu 4-5 bulan dengan perhitungan yang jelas dan proyeksi laba yang menjanjikan. Selain itu, dukungan dari pemerintah, potensi kemitraan dengan sekolah dan komunitas, serta dampak sosial seperti penciptaan lapangan kerja dan penyediaan pangan bergizi, ini menjadikan Quail Edu Farm sebagai usaha yang berkelanjutan, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masa kini. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.